Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini ketemu lagi dengan Pak Guru. Kali ini Pak Guru akan membahas materi pembelajaran tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Kali ini kita pada pembelajaran ketiga. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Mari berdoa, mulai berdoa selesai. Baik, sekarang anak-anak perhatikan materi berikut ini. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Ada sebuah gambar seorang nelayan yang sedang pulang berlayar. Mereka berlayar memanfaatkan angin darat dan angin laut, berangkat pada malam hari dan pulang pada pagi harinya. Mereka memanfaatkan perbedaan panas secara konveksi. Nelayan memanfaatkan angin darat yang bertiup dari darat ke laut untuk berangkat menangkap ikan di laut. Kemudian, nelayan memanfaatkan angin laut yang bertiup dari laut ke darat untuk kembali ke daratan. Manusia berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kehidupannya. Setiap manusia untuk memenuhi kehidupannya selalu memberikan pengaruh terhadap lingkungannya, baik lingkungan alam, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya. Sekarang anak-anak perhatikan salah satu sisi seorang nelayan untuk memenuhi kehidupannya. Kehidupan nelayan pemburu ikan paus. Desa Lamalera, Kecamatan Wulandering, Kabupaten Lambata, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Laut adalah ibu yang memberikan kehidupan sejak zaman nenek moyang mereka. Dari hasil laut, masyarakat di desa ini telah berhasil mengirim anak-anak mereka untuk bersekolah dan pada akhirnya bekerja. Anak-anak perhatikan peta berikut ini, peta Pulau Lambeta Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masyarakat nelayan di Desa Lamalera memiliki tradisi berburu paus yang telah turun-temurun bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Tidak sembarang paus yang mereka buru, hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru. Jika mereka menemukan paus muda, masyarakat nelayan di desa ini akan mengembalikannya ke laut lepas. Mereka pun bersepakat secara adat bahwa dalam setahun tidak boleh lebih dari 15 paus yang mereka buru. Dengan demikian, mereka tetap menjaga agar paus tidak punah. Untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dari atas bukit. Ada beberapa orang yang senantiasa berada di bukit itu untuk memantau, sambil melakukan kegiatan lain seperti memperbaiki jala, menganyam atap perahu dari daun lontar, memasak, atau membaca buku. Jika mereka melihat paus, mereka akan berteriak "Baleo", yang berarti ikan paus. Teriakan itu membuat para nelayan yang berada di bibir pantai segera bersiap melaut. Mereka akan mengirimkan sebuah perahu untuk mengamati jenis dan umur paus. Jika mereka melihat paus itu layak ditangkap, mereka akan memanggil perahu-perahu lain untuk mendekat. Daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa. Pembagian diutamakan bagi janda dan anak yatim piatu. baru kemudian kepada penangkap paus, pemilik perahu, lalu kepada masyarakat lainnya.
Daging dan ikan paus ini dapat ditukar dengan jagung, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayuran di masyarakat pegunungan. Kegiatan barter ini dilakukan di Pasar Wulondoni, sekitar 3 km dari Lamalera. Anak-anak, bacaan tersebut adalah merupakan salah satu penjelasan dari surat kabar. Surat kabar adalah salah satu media cetak yang sering digunakan oleh masyarakat. Surat kabar atau koran merupakan salah satu media cetak yang sering memberikan informasi. Untuk dapat memahami sebuah teks penjelasan, anak-anak perlu mengetahui pokok pikiran pada setiap paragraf. Berikut ini merupakan pokok pikiran dalam paragraf bacaan tersebut. Paragraf pertama adalah, Desa Lamalera merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan. Paragraf kedua, masyarakat nelayan di Desa Lamalera tetap menjaga agar paus tidak punah. Sedangkan paragraf yang ketiga adalah, nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Paragraf yang keempat, daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap dibagikan ke seluruh warga desa. Anak-anak, luasnya lautan dan samudra yang mengelilingi wilayah Indonesia mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Keterkaitan masyarakat nelayan dengan lingkungannya terwujud salah satunya melalui kegiatan upacara tradisi nelayan. Setiap masyarakat nelayan di Indonesia memiliki kegiatan yang berbeda-beda sebagai bagian dari upacara tradisi tersebut. Salah satunya adalah masyarakat nelayan pantai Malo Kokorotan, Sulawesi Utara. Festival Manae, tradisi nelayan di Pantai Malo. Festival Manae merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Ritual ini biasa disebut dengan ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Penangkapan ikan dimulai dengan perkumpulnya para pemula adat bersama perwakilan pemerintah setempat. Mereka bermusyawarah untuk menentukan tanggal yang tepat untuk melakukan ritual Manae. Selanjutnya, para pemuka adat ini akan memanjatkan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Sementara, masyarakat lainnya mengumpulkan tali dan janur daun kelapa yang masih muda untuk dibuat jaring yang disebut dengan sami. Tibalah hari yang ditentukan untuk melaksanakan ritual Manae. Para pemuka adat dan pemerintah setempat membawa sami ke Pantai Malo. Beramai-ramai mereka menariknya sepanjang mungkin ke arah laut hingga membentuk sebuah kolam. Ketika ikan-ikan telah banyak terperangkap ke dalam mas sami, masyarakat pun mulai menangkapnya. Hasil tangkapan ikan ini akan disantap bersama dalam pesta rakyat yang digelar saat itu. Ada hal yang menarik sepanjang ritual hingga pesta rakyat ini, yaitu masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. Ritual seperti ini masih dilaksanakan hingga kini. Masyarakat meyakini ritual ini sebagai ucapan syukur dan permohonan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kegiatan ini mengandung nilai-nilai kebersamaan antar anggota masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kerjasama, persatuan, dan kesatuan pun sangat bisa dirasakan sepanjang persiapan hingga dilaksanakannya ritual ini. Anak-anak, coba sekarang perhatikan peta berikut.
Peta ini adalah peta lokasi Pantai Maluku Korotan, Sulawesi Utara. Anak-anak, setelah kita mempelajari bacaan tersebut, sekarang anak-anak jawab soal-soal berikut, ditulis pada buku tugas. Soal nomor 1, apakah tujuan dilaksanakan festival Manae tersebut? Soal nomor 2, siapa saja yang berperan penting dalam upacara tersebut? Soal nomor 3, menurutmu apa manfaat kegiatan upacara tradisi nelayan terhadap kesejahteraan nelayan dan kehidupan masyarakat nelayan setempat? Soal yang keempat adalah, adakah hal menarik yang kamu dapatkan dari kegiatan upacara nelayan tersebut? Anak-anak, nelayan bekerja keras menangkap ikan merupakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Para nelayan berhak atas kehidupan yang layak karena usahanya yang tak kenal lelah. Anak-anak, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tak dapat dipisahkan. Ada hak, maka juga ada kewajiban. Sebagai warga negara Republik Indonesia, hak dan kewajiban warga negaranya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hak yang pertama adalah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, yaitu pasal 27 ayat 1. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yaitu pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, setiap warga negara berhak dalam usaha membela negara, pasal 30 ayat 1. Yang keempat, setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya, yaitu pasal 28. Yang kelima, setiap warga negara bebas dan memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercaya, yaitu pada pasal 29 ayat 2. Yang keenam, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang terdapat pada pasal 31 ayat 1. Yang ketujuh, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh yang terdapat pada pasal 30 ayat 1. Anak-anak, berikut ini adalah kewajiban warga negara Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama adalah setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda yang tertera pada pasal 23A. Yang kedua, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan sesuai dengan sebaik-baiknya, yaitu tertera pada pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh yang tercantum pada pasal 30 ayat 1. Yang keempat, setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Yang keenam, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Anak-anak, cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pesan Pak Guru, anak-anak di rumah selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga kebersihan, jangan lupa selalu mencuci tangan,
memakai masker dan jaga jarak dengan anggota keluarga lainnya. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.